Seseorang terlahir di dunia tanpa rasa takut, kecuali rasa takut akan gelap dan rasa takut akan suara keras. Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Ada baiknya kita membicarakan tentang ilmu psikologi ini, karena sesekali kita menyambar dunia ini. Mungkin ada manfaatnya dalam saya mengingatkan diri saya sendiri, dan mungkin ada sahabat yang memang membutuhkannya. Ini bukan ilmu canggih, ini hanya pengetahuan sederhana, tapi penting, terutama untuk bisnis. Kali ini kita membahas tentang rasa takut. Rasa takut ini sangat dominan di dalam mempengaruhi orang lain. Dalam bahasa kerennya, fear factors. Dunia advertising, dunia politikus, dunia bisnis mengeksploitasi rasa takut ini menjadi komoditas untuk seorang belanja. Ketakutan akan kelangkaan barang, ketakutan akan keterbatasan sumber, perilaku menumpuk barang, dan ini terjadi di semua keluarga, terutama para wanita yang terus-menerus dieksploitir rasa takut ini oleh pengiklan. Saya beri contoh tentang iklan yang paling efektif di kelas retail adalah mengeksploitasi rasa takut. Misalnya iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak, dan ini ditakuti walaupun terlihat secara sains. Lalu pasta gigi itu solusinya bagi para ibu, dan percaya saya mayoritas wanita kebeli dengan iklan itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitasi rasa takut. Sebentar lagi setelah memahami keilmuan tentang takut ini, dua rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan, takut akan kekalahan, dan terus berkembang menjadi rasa takut karena kritikan dan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita terus-menerus dikritik dan dihukum saat kita mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak, kita dilarang-larang. Jangan, jauh dari sana. Hentikan, letakkan. Hukuman fisik dan tidak ditunjukkannya rasa cinta, ancaman-ancaman yang dilontarkan membuat kita merasa takut dan tidak aman. Seringkali mengiringi bentakan dan kritikan seperti ini. Inilah muasal terbanyak rasa takut tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita terlalu kecil, kita memang lemah, kita tidak kompeten, kita tidak cukup pandai, dan tidak cukup untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan orang lain. Kita harus sama, kita nggak boleh beda. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata dalam hatinya sendiri. Saya tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Anda ulangi terus dalam hidup Anda menjadi loser. Setiap saat kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang, reaksi otomatis kita biasanya akan berupa rasa takut, gemetar, perut yang bergolak. Reaksi ini akan persis sama ketika pantat kita ditampar oleh orang tua kita dulu, lalu dia berkata, saya tidak mampu, berulang kali. Rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari banyaknya kegagalan yang terjadi pada masa dewasa, sebagai akibat kritik destruktif yang sering diterima pada masa kecil. Kemudian dirinya menjadi seorang dewasa yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimiliki secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa, tetapi pikiran tersebut malah dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sebentar, melihat diri kita. Sudahkah kita benar mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasihat sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita dibentak, dihardik, dimaki, baik oleh lingkungan atau keluarga, dan kita memilih menerimanya, atau kita memilih melepasnya, tidak menggenggamnya sehingga tidak mempengaruhi apapun, pikiran kita tetap bersih, atau masih membekas hingga kita didominasi oleh driven fears ini, sehingga kata-kata, kalimat ajakan yang membuat fears kita terpancing, kita langsung percaya, langsung beli, langsung taat pada dogma-dogma doktrin tertentu. Fears, rasa takut pasti ada, namun jangan sampai kita dikendalikan rasa takut. Sekali lagi, kita harus mengendalikan rasa takut. Setuju?